Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilman Noktariansyah, NPM channel 19001 dari mahasiswa Prodi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan dengan topik pembahasan bab 1 kombinasi bisnis. Sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan apa itu kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis itu sendiri adalah suatu transaksi di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian. Itu adalah bentuk kombinasi bisnis secara entitas. Bentuk kombinasi bisnis secara entitas ini itu pun ada 3 bentuk, yaitu merger, konsolidasi, dan akuisisi. Merger itu sendiri merupakan kombinasi bisnis di mana hanya akan ada satu perusahaan yang bergabung dan perusahaan lainnya dibubarkan. Konsolidasi bisnis di mana kedua perusahaan yang dilakukan kombinasi bisnis langsung dibubarkan dan aset serta liabilitas dari kedua perusahaan yang baru dibentuk. Terakhir itu ada akuisisi. Sebuah perusahaan mengakuisisi saham perusahaan lain dan perusahaan-perusahaan yang terlibat melanjutkan operasi perusahaannya sebagai entitas legal yang bisa, namun saling terkait. Untuk contohnya itu ada PTA membeli atau mengakuisisi aset dan liabilitasnya dari PTB, kemudian PTB dibubarkan, maka itu dan kemudian asetnya liabilitas bergabung, maka PTA dan PTB dihapuskan dengan adanya PTC. Nah, PTC ini ada karena merupakan gabungan dari PTA dan PTB, atau liabilitas PTA dan liabilitas PTB maka berkonsolidasi. Nah, ketika PTA mengakuisisi saham milik PTB dengan kepemilikan 50%, maka disebut akuisisi. Jadi merger, konsolidasi, akuisisi sama-sama akuisisi. Pembedanya adalah merger dan konsolidasi yang diakuisisi oleh suatu perusahaan atas perusahaan lain itu adalah aset dan liabilitas, sedangkan diakuisisi untuk poin ketiga itu akuisisi saham PTB. Nah, yang sahamnya diakuisisi PTA itu tentang ia beroperasi dan beraktivitas dari statusnya adalah sebagai anak perusahaan PTA. Nah, PTB dan PTA sama-sama entitas. Pencatatan PTA melakukan transaksi selama 1 periode. Ia melakukan pencatatan secara akuntansi. Kemudian PTB sebagai anak perusahaan PTA melakukan pencatatan transaksi, aktivitas akuisisi dilakukannya, tapi bedanya PTA belum menjadi anak perusahaan. Susun laporan keuangan sebagai entitas catatan dari entitas laporan, namun sejak perusahaannya dikuasai oleh PTA lebih dari 50%, maka PTB sebagai entitas pencatatan terjadi pada perusahaan induk dan perusahaan anak. Selanjutnya itu motivasi. Motivasi ini hanya untuk memperkaya, semakin mendapat bagian perusahaan. Nah, itu strategi untuk memperkaya. Nah, ini ada 2 strategi, itu pertumbuhan organik dan pertumbuhan non-organik. Pertumbuhan organik ini adalah pertumbuhan secara natural akibat peningkatan skala usaha dan pendanaan usaha baru. Untuk pertumbuhan organik itu adalah pertumbuhan perusahaan karena akuisisi dan pembelian sudah berjalan. Contoh, pembentukan PT BNI Syariah yang awalnya merupakan unit usaha syariah lurus dan PT BNI Persero bentuk bisnis internal. Dapat juga dilakukan melalui kombinasi bisnis dilakukan oleh PT Entitas Anak yang dimiliki oleh satu entitas induk
dilakukan dengan menjual merupakan contoh bentuk refaktorisasi entitas pengendalian secara total. Terjadi perubahan pada kepemilikan, harga ini terjadi perusahaan PTJ yang awalnya entitas anak B menjadi PT anak B, menjadi entitas tujuh. Nah, untuk aspek etika dalam kombinasi bisnis itu sering dikaitkan oleh manajemen laba. Sederhananya adalah mengatur laba perusahaan anak supaya cukup, karena investor tidak menyukai laba yang bermutasi. Nah, bentuk manajemen laba misalnya perusahaan Aqua Tuba. Selanjutnya itu adalah kombinasi bisnis. Nah, untuk kombinasi bisnis ini ada 3 jenis, yaitu strategi bisnis, untuk entitas, dan metode akuntansi. Nah, untuk strategi bisnis itu adalah ada integritas vertikal, horizontal, dan kolom berat. Dan untuk entitas itu ada entitas, konsolidasi, dan akuisisi. Sedangkan untuk metode akuntansi ada pooling of interest dan purchase. Untuk metode pooling of interest ini atau pembelian hanya dilakukan metode akuntansi. Metode akuntansi ini yaitu metode pooling of interest, metode purchase atau pembelian yang digunakan di PS 438 kombinasi bisnis entitas pengendalian. Dalam kombinasi bisnis entitas pengendalian sebenarnya tidak dikenal metode pooling interest, yaitu standar kombinasi. Ini dalam perkembangan ini diatur dari PSAK 22 Revisi 2010 mengalami penyesuaian pada tahun 2014. Sebelum ini menggunakan PSAK 22 tahun 1994, tetapi yang dibutuhkan sekarang itu PSAK 65. Nah, sangat diperhatikan sama dengan perusahaan lain. Nah, menurut PSAK 65, investor mengendalikan investasi. Pertama, investor memiliki kuasaan pada investasi. Kedua, investor terekspos atau memiliki hak atas imbalan. Yang ketiga itu investor memiliki kemampuan untuk mengalami imbalan hasil. Yang kedua, akuntansi kombinasi bisnis atau goodwill aset terwujud. Nah, itu ada imbalan yang dialihkan. Nah, imbalan dialihkan ini adalah kas atau non kas yang dikorbankan di perusahaan untuk mengakuisisi